Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Gerardiana Astarina. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Centana, program studi pendidikan biologi semester 7. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari kelas 2 SMA. Nah, materinya itu tentang bioproses dalam sel. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi sel, dan sintesis protein. Yang kedua, membuat model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menganalisis proses mekanisme transport pada membran. Yang kedua, menjelaskan proses reproduksi pada sel. Dan yang ketiga, menjelaskan sintesis protein. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses mekanisme transport pada membran sel. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses reproduksi pada sel. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sintesis protein pada sel. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sel. Sel merupakan penyusun tubuh makhluk hidup. Berdasarkan pengertian sel, dapat disimpulkan bahwa di dalam sel terdapat aktivitas dan berbagai bioproses pada sel yang meliputi yang pertama, mekanisme transport membran, yang kedua, reproduksi sel, dan yang ketiga, sintesis protein. Nah, proses yang pertama yaitu mekanisme transport membran, yaitu proses keluar masuknya molekul atau ion melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Berdasarkan penggunaan sinergina, transport membran pada sel dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif merupakan proses perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses transfer ini tidak memerlukan energi untuk melalui membran sel, contohnya difusi dan osmosis. Yang pertama, difusi. Difusi adalah perpindahan molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran plasma atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi yaitu wujud materi, ukuran molekul, konsentrasi zat, dan suhu. Difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbalik. Yang pertama yaitu difusi sederhana. Difusi sederhana adalah difusi yang terjadi secara spontan, yang mana molekul zat yang akan berdifusi menyebar ke seluruh ruangan sampai mencapai keseimbangan. Contoh difusi sederhana yaitu hewan uniseluler yang mengambil oksigen dari habitatnya. Yang kedua ada difusi terbalik. Difusi terbalik adalah difusi yang membantu protein pembawa atau dengan saluran protein. Contoh difusi
gradien konsentrasi. Contohnya pompa ion, konstruksi, endositosis, dan exositosis. Yang pertama, pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari sel dengan ion di luar sel. Pompa ion ada 3 jenis, yaitu unipor, simpor, dan antipor. Yang kedua, konstraktor. Kontransport adalah transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transfer zat lainnya. Konstraktor dilakukan oleh 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh peristiwa konstraktor terjadi pada sel kapsel yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Yang ketiga, ada endositosis. Endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis terjadi karena ada transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis terdiri dari 3 bagian, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Yang pertama ada fagositosis. Fagositosis yaitu peristiwa terjadinya pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Yang kedua ada pinositosis. Pinositosis merupakan sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Yang ketiga ada endositosis yang diperantarai reseptor. Endositosis yang diperantarai reseptor terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Contoh peristiwa endositosis yang diperantarai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis lainnya. Yang keempat ada exositosis. Exositosis adalah proses di mana sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Peristiwa exositosis merupakan kebalikan dari endositosis, di mana terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel keluar sel. Contoh peristiwa exositosis terjadi pada neuron atau sel saraf, di mana terjadi pelepasan sinyal kimia yang merangsang sel otot. Proses yang kedua yaitu reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses perbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan bagi organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme. Berdasarkan tidaknya tahapan-tahapan pembelahan, reproduksi sel dibedakan menjadi 3, yaitu pembelahan langsung atau amitosis, yang kedua pembelahan meiosis, yang ketiga pembelahan secara mitosis. Yang pertama, pembelahan langsung yaitu amitosis. Pada organisme uniseluler, misalnya bakteri, protozoa, dan ganggang bersensa, terjadi
terjadi proses pembelahan secara langsung, yang artinya proses pembelahan itu tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan itu dikenal juga dengan pembelahan mitosis. Satu sel induk akan membelah secara langsung menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, dan seterusnya. Pada proses pembelahan langsung ini, setiap sel anak mewarisi sifat-sifat induknya. Dengan kata lain, pembelahan langsung senantiasa menghasilkan keturunan yang identik. Prosesnya didahului oleh pembelahan inti menjadi dua, diikuti oleh pembelahan sitoplasma, dan akhirnya sel itu terbagi menjadi dua sel anak. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet, yaitu sperma dan ovum. Pembelahan meiosis bertujuan untuk menjaga agar keturunan hasil reproduksi seksual tetap memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Untuk tujuan itu, pada pembelahan meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom induk, sehingga pembelahan ini disebut juga pembelahan reduksi. Yang ketiga, tahap pembelahan secara mitosis. Mitosis merupakan salah satu dari bagian siklus sel. Ini terbukti bahwa fase mitotik yang mencakup mitosis serta sitokinesis sekaligus umumnya adalah bagian terpendek dari siklus sel. Pembelahan sel secara mitotik sel akan selisih berganti dengan tahapan pembelahan sel yang lebih panjang, yaitu metafase. Secara sederhana, pembelahan sel secara mitosis dibagi menjadi 5 tahap, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, serta telofase. Proses yang ketiga yaitu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida atau protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom. Proses sintesis protein melibatkan asam ribonukleat atau RNA, asam deoksiribonukleat atau DNA, dan satu set enzim. Sintesis protein dibagi menjadi 2 tahap pertama, yaitu proses pembuatan molekul mRNA pada inti sel atau transkripsi. Yang kedua, proses penerjemahan mRNA oleh tRNA serta perangkaian asam amino di ribosom atau translasi. Pada proses pertama, transkripsi. Transkripsi adalah tahapan di mana DNA akan membentuk RNA dengan menguraikan kode genetik yang berasal dari DNA. Tahapan transkripsi berlangsung di dalam sitoplasma yang diawali dengan proses pembukaan rantai ganda DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Tahapan transkripsi terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi atau pembukaan, yang kedua elongasi atau pemanjangan, yang ketiga terminasi atau pengakhiran. Inisiasi atau pemulaan, proses ini dimulai dari promoter, yaitu daerah DNA yang merupakan tempat meledaknya RNA polimerase. Promoter berfungsi menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Elongasi terjadi saat RNA bergerak di sepanjang pilihan ganda DNA terbuka secara berurutan. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi
elongasi adalah proses pelekatan antara DNA dengan asam amino dengan bantuan enzim aminase atau tRNA sintase. Tahapan-tahapan translasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Inisiasi yaitu ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA yang mana di dekat peletakan tersebut terdapat golongan start A, G yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Yang kedua ada elongasi. Elongasi itu molekul RNA dari ribosom mengatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk dari asam amino yang dibawa tRNA keluar dari ribosom. Proses ini berlangsung sampai terbentuk polipeptida. Yang ketiga terminasi. Terminasi ini itu elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai codon stop yaitu UAA, UAG atau UGA. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom menuju ke sitoplasma. Protein terminasi akan diakhiri dengan terbentuknya rantai polipeptida atau sering disebut protein. Baik adik-adik, untuk materi bioproses dalam sel ini sampai di sini. Untuk materi atau lebih lengkapnya lagi ada di kelas 12. Untuk materi hari ini penjelasannya sampai di sini. Terima kasih.